Selamat datang di Desa Plalangan. Desa dengan segala bentang sejarah yang memukau dan keramahan masyarakatnya, Desa Plalangan berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa Plalangan merupakan salah satu dari 17 desa atau kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Jenangan. Desa ini juga bagian dari wilayah Kota Lama Ponorogo yang terkenal religinya, yaitu makam Bathara Katong dan juga salah satu jalur poros menuju ke wisata alam Telaga Ngebel di lereng Gunung Wilis yang terletak sekitar 15 km dari pusat kota Riok, Ponorogo. Desa Plalangan mempunyai luas wilayah sesuai penggunaan, tanah irigasi teknis dan setengah teknis 131,004 hektar, tanah sawah tada hujan seluas 47 hektar, tanah tegalan seluas 17 hektar, tanah hutan produksi seluas 115 hektar, adapun untuk lahan perkantoran seluas 0,028 hektar, untuk lahan pertokoan atau kios desa seluas 0,140 hektar, untuk jalan desa seluas 4,285 hektar, dan lahan fasilitas umum seluas 1,765 hektar. Adapun total keseluruhan wilayah Desa Plalangan seluas 537,334 hektar. Batas-batas wilayah Desa Plalangan sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngerupit, Kecamatan Jenangan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Merican, Kecamatan Jenangan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Japan, Kecamatan Babadan, dan Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Desa Plalangan terdiri dari 5 pedukuhan, yaitu Dukuh Kerajaan 1, Dukuh Kerajaan 2, Dukuh Bakayen, Dukuh Sewelut, dan Dukuh Puyut. Dari 5 dukuh tersebut, di Desa Plalangan terdapat 39 RW dan 13 RT. Jumlah penduduknya Desa Plalangan di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo ini yaitu laki-laki sejumlah 2.707 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 2.649 jiwa, terdiri dari 1.828 kepala keluarga. Adapun jumlah keseluruhan penduduk Desa Plalangan yaitu sebanyak 5.363 jiwa. Iklim Desa Plalangan sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam para petani, peternakan, dan pengusaha yang ada di Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang merupakan cerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu desa. Sejarah desa atau daerah seringkali tertuang dalam pembukuan sejarah desa dan didongeng-dongengkan secara waris dan juga turun-temurun. Menurut sumber cerita dari sesepuh Desa Plalangan bahwa awal terjadinya nama Desa Plalangan yaitu berawal dari kata palang yang berarti pangkat atau derajatnya lebih tinggi dari kepala desa yang sedikitnya membawahi 3 desa. Plalangan adalah yang sebenarnya tempat tinggalnya Palang. Dengan satu kata dia bersabda, maka terjadilah Desa Plalangan yang berarti palang yang ada di Desa Plalangan. Adapun palang yang ada di Plalangan ada 2 orang, yaitu Suro Menggolo dan Suro Harjo, dan kedua palang itu membubarkan diri, maka terjadilah nama desa yaitu Desa Plalangan sampai saat ini. Dengan berjalannya waktu, di Desa Plalangan terdapat makam Sabar Alim. Makam tersebut merupakan makam orang dari Bandar Alim, anak dari warok yang terkenal dari daerah Badekan, namanya Nur Handam, yang menjadi kaki tangan Belanda agar menangkap Raden Matpuro yang membunuh Anthony Viensen, asisten residen Ponorogo pada tahun 1953. Raden Matpuro dan Nur Handam adalah satu guru. Raden Matpuro dapat ditangkap dan diserahkan ke negara, sedangkan Nur Handam akhirnya malah dibunuh oleh Belanda. Akhirnya anak-anak mengungsi ke timur di daerah Plalangan sampai meninggal. Tempat makamnya disebut makam Sabar Alim. Sejarah ini melekat erat sampai saat ini. Desa Plalangan secara generasi turun-temurun terdapat silsilah kepemimpinan Bekel Palang atau Kepala Desa. Adapun pemimpin pertama kali di Desa Plalangan adalah Ponco Koro, menjabat sebelum tahun 1945. Soi Kromo menjabat sebelum tahun 1945. Bah Dongkol menjabat sebelum tahun 1945. Towi Kromo menjabat sebelum tahun 1945. Porejo menjabat sebelum tahun 1945. Sukoco menjabat mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1983 menjadi Kepala Desa Plalangan.
Zainuri menjabat mulai tahun 1984 hingga tahun 1992. Purnomo Sidik menjabat sebagai Kepala Desa Plalangan mulai tahun 1993 hingga tahun 2012. Maina Saptawati menjabat sebagai Kepala Desa Plalangan mulai tahun 2012 hingga tahun 2017, dan Ipin Herdianto menjabat sebagai Kepala Desa Plalangan mulai tahun 2018 sampai saat ini. Berdasarkan riwayat tersebut, maka daerah ini dikenal dengan Desa Plalangan sampai sekarang. Masa kepemimpinan Kepala Desa Plalangan Ipin Herdianto saat ini tetap erat melestarikan kearifan lokal Desa Plalangan, seperti melestarikan adat istiadat desa dan melestarikan kebudayaan asli Ponorogo, yaitu mengembangkan seni reog yang diikuti oleh para tokoh dan masyarakat Desa Plalangan, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan home industri UKM IKM desa, pengembangan kios-kios BUM desa, mengembangkan kreativitas seperti penjahit, mebeler, las mobil, kafe-kafe, dan juga warung-warung di bawah naungan BUMDes Desa Plalangan yang saat ini mulai berkembang pesat di wilayah Desa Plalangan, menguatkan swasembada pangan Desa Plalangan, yaitu di sektor pertanian dan peternakan. Pemerintahan Desa Plalangan terus akan berkarya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Itu terlihat saat ini pemerintah Desa Plalangan akan mengembangkan taman edukasi anak yang diberi nama Taman Sri Sentono. Selain itu, pemerintah Desa Plalangan tetap erat melestarikan budaya leluhur pendahulu, yaitu melestarikan seni reog Ponorogo yang dilestarikan sampai saat ini. Desa Plalangan merupakan desa yang kaya dengan potensi alam, budaya, usaha, pertanian, peternakan, ayam petelur, domba etawa, sapi lemosin, dan kearifan lokal lainnya. Desa Plalangan mayoritas penduduknya bergelut di sektor pertanian, peternakan, dan pengusaha, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai peternak. Selain itu, di Desa Plalangan pemerintahannya didukung berbagai lembaga desa seperti BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Gapoktan dan BUMDes, Pokdarwis, dan juga para tokoh agama serta tokoh desa. Selain itu, pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan akan mendorong terus generasi penerus bangsa yang berwawasan luas. Selain pendidikan anak seperti SD Negeri Plalangan, TK, PAUD, MI Muhammadiyah, dan sektor keagamaan juga sangat maju dan berkembang. Selain dunia pendidikan umum dan keagamaan, di Desa Plalangan juga selalu menguatkan swasembada pangan yang dikuatkan oleh beberapa kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan. Desa Plalangan juga tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat desa. Itu terlihat selain kantor Desa Plalangan, ada juga pelayanan kesehatan seperti Polindes, Posko Desa Tangguh Semeru, dan juga BUMDes Desa yang Maju. Pelayanan masyarakat dan usaha akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat desa setempat, UMKM dan IKM, serta potensi desa yang beragam seperti peternak domba, ayam petelur, sapi limosin, pertanian yang subur seperti padi, jagung, dan brambang senantiasa akan mempercepat laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Plalangan. Potensi-potensi yang ada di Desa Plalangan akan senantiasa bisa membangun masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipin Herdianto selaku Kepala Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, periode 2018-2024. Di dalam masa pemerintahan saya ini didukung oleh beberapa lembaga, diantaranya ada BPD, LPMD, PKK. Di bidang pertanian ada Gapoktan, di bidang perekonomian juga ada BUMDes, dan juga di bidang wisata ada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, ada di bidang kepemudaan ada Karang Taruna, dan di bidang keamanan dan juga sosial ada dari jajaran kepolisian dan juga TNI diwakili oleh Babin Kamtibmas dan Babinsa. Bidang pariwisatanya memiliki potensi sumber air, di mana sumber tersebut diberi nama Sumber Lanang, dan potensi di bidang pendidikan ada sekolah khusus bahasa Jepang dan juga bahasa Korea, dan ada hal-hal lain juga didukung Kerajaan II. Ada bidang peternakan dan juga bidang pertanian. Peternakan mulai dari peternakan penggemukan sapi, ada juga pembudidayaan telur
ayam ras, dan juga ayam potong. Mayoritas masyarakat Desa Plalangan di setiap duko hampir 75% pekerjaan dari warga masyarakat kami bertani dan juga berkebun. Dari pemerintahan desa untuk menunjang perekonomian warga masyarakat khususnya Desa Plalangan, kami dari pemerintahan juga telah membangun beberapa kios-kios desa dan juga banyaknya UMKM yang ada di desa kami begitu sangat banyak, di mana pada waktu acara tilik desa yang dilakukan oleh Bapak Bupati Kabupaten Ponorogo, Bapak Ipong Muglisoni, kami tonjolkan beberapa macam UMKM yang ada di Desa Plalangan. Di dalam menunjang perekonomian masyarakat desa juga ada warung-warung desa. Kegiatan yang lainnya juga usaha-usaha mebler dan juga usaha-usaha bengkel, usaha-usaha tempat las dan lain sebagainya. Itu beberapa potensi yang ada di Desa Plalangan. Di dalam masa pandemi COVID-19 atau virus corona ini, itu sangat banyaknya dampak-dampak yang terdapat di warga masyarakat kami. Tapi alhamdulillah peran serta dari PKK di mana juga melakukan pembuatan masker di beberapa wilayah atau di beberapa duko yang ada di Desa Plalangan bekerja sama dengan penjahit lokal untuk membuat masker, di mana masker tersebut kita beli dari pemerintahan desa dan kita bagikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Plalangan untuk selalu menjaga kesehatan dan mengantisipasi penanggulangan virus COVID-19 ini. Alhamdulillah dari peran serta seluruh elemen lembaga dan juga pemerintahan desa beserta seluruh warga masyarakat Desa Plalangan saat ini mendapatkan ataupun ditunjuk sebagai pilot proyek Kampung Tangguh Semeru di tahun 2020 ini. Harapan kami dengan adanya potensi-potensi yang ada di desa kami ini bisa lebih bermanfaat dan juga mensejahterakan warga masyarakat Desa Plalangan, di mana insya Allah nanti di tahun ini dari pemerintah desa akan melakukan pembangunan Taman Sri Sentono atau Taman Edukasi Anak, di mana di dalamnya nanti akan meliputi pendidikan anak mulai dari tingkat dini sampai tingkat dewasa, dan juga peran serta seluruh lembaga dan juga Bapak Ibu guru di dunia pendidikan akan sangat membantu pemerintahan desa dalam mensukseskan program-program mulai dari perekonomian, pendidikan untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa Plalangan. Dengan potensi-potensi yang ada saat ini, saya selaku kepala desa berharap semua elemen-elemen yang ada bisa bersatu padu untuk mensukseskan Desa Plalangan yang berbudaya, religius, etika, sejahtera, aman, maju, dan adil. Saya Ipin Herdianto, Kepala Desa Plalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kemajuan dan kesejahteraan Desa Plalangan, BPD Plalangan siap bersinergi. Desa Plalangan, BPD Plalangan siap. PKK Desa Plalangan, yes! Kami segenap pemerintahan Desa Plalangan siap mensukseskan Plalangan yang bersama, berbudaya, elegan, religius, sejahtera, aman, maju, dan adil. Plalangan